Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Ini berjudul Falsafah Islamiyah, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam forum ini yang diperuntukkan bagi para pemuka dari berbagai agama guna menguraikan keindahan agamanya masing-masing berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Saya adalah pemuka dari agama Islam yang akan menguraikan keindahan agama Islam. Namun perlu saya nyatakan terlebih dahulu bahwa semua keterangan dan bukti-bukti yang saya kemukakan di sini hanyalah berdasarkan atau mengambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut hemat saya adalah sebagai hal yang sangat penting bagi siapapun yang meyakini bahwa kitab sucinya sebagai firman Tuhan, dalam uraian yang dimaksud sebagai pembelaan terhadap agamanya ini atau mempedomani kitab sucinya itu. Tidak demikian, saya ulangi lagi, jika tidak demikian dapat dikatakan sebagai telah membuat atau mengemukakan kitab baru yang berarti bukan membela kitab sucinya. Itulah sebabnya sehubungan dengan keberadaan saya di sini akan memperlihatkan keindahan Quran suci dan menunjukkan keunggulannya dibanding kitab suci lainnya. Maka saya pun mengikuti ketentuan ini, yakni bahwa semua keterangan yang saya kemukakan hanyalah bergantung kepada Quran suci, baik dengan mengutip ayat-ayat yang sudah jelas maksudnya ataupun melalui penafsiran yang rasional dari ayat-ayat Quran suci itu. Kitab-kitab yang berisi hadis sabda Nabi suci Muhammad SAW pun dalam hal ini tidak saya gunakan, melainkan hanya mengambil firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Quran suci. Jika saudara-saudara yang lain juga mengikuti ketentuan yang logis ini, kiranya inilah saat yang tepat bagi para cerdik pandai untuk memberikan penilaian mana dari berbagai kitab suci itu yang terbukti sebagai firman Allah Ta'ala. Singkatnya, pada hari ini benar-benar akan tampak adanya suatu kenyataan terhadap keluhuran dan keunggulan Quran suci. Saudara-saudara para pemirsa,
channel Kreweng Aji yang berbahagia. Akhirnya saya berserah diri kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memohon kehadiratnya semoga memberikan pertolongan terhadap usaha ini. Masalah pertama adalah berkenaan dengan 3 tingkatan keadaan manusia, yakni keadaan jasmani, keadaan budi pekerti atau akhlak, dan keadaan rohani manusia. Dalam hal ini Quran Suci menegaskan adanya 3 sumber yang daripadanya memancar 3 tingkatan keadaan itu. Sumber yang pertama yang menjadi pangkal lahirnya keadaan jasmani disebut sebagai nafsu amarah, yakni perangai liar, perangai yang cenderung kepada kejahatan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya watak nafsu amarah itu mendorong manusia condong kepada kejahatan, membimbing manusia ke arah ketidakadilan dan kehinaan, lagi pula merintangi tercapainya cita-cita kesempurnaan serta budi pekerti yang luhur. Surat 12 surat Yusuf ayatnya 53. Singkatnya, pada tingkat awal kemajuannya manusia cenderung kepada kejahatan dan pelanggaran. Selama manusia sunyi dari budi pekerti luhur, kecenderungan terhadap kejahatan inilah yang memang menang dan menguasainya. Sebelum manusia berbuat atas dasar kebijaksanaan sejati dan pengetahuan, maka akan selalu menjadi budak, hanya menuruti tabiat, hanya menuruti tabiat yang cenderung kepada hal-hal makan, minum, tidur, marah, dan sebagainya bagaikan binatang rendah. Tetapi apabila manusia sudah terlepas dari belenggu nafsu kebinatangannya dan terbimbing oleh kebijaksanaan dan pengetahuan, berarti sudah memegang tali kendali keinginan-keinginannya. Maksudnya, jika sebelumnya dikendalikan oleh keinginan-keinginannya, kini mengendalikan keinginan-keinginannya itu. Singkatnya, jika di dalam jiwanya telah terdapat perbuatan dari atau perubahan dari kasar menjadi lembut, berarti sudah melangkah keluar dari keadaan jasmani, meningkat ke tataran budi pekerti yang sebenarnya. Sumber yang daripadanya tingkatan budi pekerti ini memancar dalam Quran Suci ini disebut sebagai nafsu lawamah, yakni perasaan menyesal atau menyesali atau menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam Quran Suci ini disebut di dalam surat Al-Qiyamah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh aku bersumpah demi nafsu yang menyalahkan diri sendiri
atas kelalaiannya terhadap kewajiban atau ketidaktaatan yang sekecil apapun merasa bersalah. Surat 75 ayat 2, yaitu surat Al-Qiyamah ayatnya 2. Inilah sumber yang daripadanya memancar budi pekerti luhur. Apabila manusia sudah mencapai tingkatan ini, berarti sudah terbebas dari sifat kebinatangan. Sumpah demi nafsu lawamah ini menunjukkan suatu penghormatan terhadap nafsu lawamah itu. Oleh karena perubahan dari tidak mentaati atau membangkang ke arah penyesalan, ini sungguh menandai telah terjadinya perubahan ke arah kebaikan dan kesucian, sehingga layak mendapat perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.